Hai semuanya, apa kabar kalian? Ketemu lagi sama aku di channel ini. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang sesuatu yang lagi banyak diperbincangkan, terutama di kalangan anak muda. Pernah nggak sih kalian ngerasain koneksi yang super kuat sama seseorang? Kayak baru ketemu kemarin, tapi rasanya udah kenal dari zaman bahula gitu. Itu loh, yang bikin jantung dan dikduk nggak karuan. Nah, perasaan kayak gini nih yang sering disebut sebagai twin flame. Pernah denger kan? Banyak banget yang penasaran. Sebenarnya apa sih twin flame itu? Gimana cara kita tahu kalau kita udah ketemu sama twin flame kita? Dan yang paling penting, apa hubungannya sih sama energi feminin dan maskulin dalam diri kita? Jadi, di video kali ini kita bakal bahas semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kita bakal coba mencari tahu, sebenarnya kamu itu lebih condong ke energi feminin atau maskulin. Karena percaya atau enggak, energi ini punya pengaruh yang besar banget dalam hubungan. Terutama hubungan spesial kayak twin flame. Udah tahu kan sedikit tentang apa itu twin flame? Nah, selanjutnya kita bakal bahas sesuatu yang seru nih, yaitu energi feminin dan maskulin. Kenapa sih dua energi ini penting banget dalam hubungan twin flame? Sabar ya, aku bakal jelasin. Energi feminin itu kayak air, lembut, mengalir, dan bisa menyesuaikan diri dengan segala bentuk. Dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi dalam bentuk yang lebih halus. Kalau kamu punya energi feminin yang kuat, biasanya kamu itu lebih intuitif, lebih penyayang, dan punya empati yang tinggi. Kamu juga cenderung lebih suka alir aja dan mengikuti arus. Kalau energi maskulin itu kayak api, dia itu panas, bergairah, dan punya semangat juang yang tinggi. Dia memberikan kita kekuatan untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Kalau kamu punya energi maskulin yang kuat, biasanya kamu itu lebih tegas, lebih mandiri, dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Kamu juga cenderung lebih suka mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah. Tapi ingat ya teman-teman semua, kita semua punya kedua energi ini kok. Cuma kadarnya aja yang beda-beda. Nggak ada yang namanya orang yang 100% feminin atau yang 100% maskulin. Kita semua adalah kombinasi dari keduanya. Misalnya, ada orang yang dominan energi femininnya, tapi lebih punya sisi maskulin yang kuat, atau sebaliknya. Ada juga orang yang lebih dominan energi maskulinnya, tapi tetap punya sisi feminin yang lembut. Yang penting adalah kita bisa menyeimbangkan kedua energi ini di dalam diri kita. Oke teman-teman, sekarang kita udah lebih paham tentang energi feminin dan maskulin. Saatnya kita coba terapkan ke diri kita sendiri. Gimana caranya? Kita akan melakukan sedikit introspeksi atau merenung tentang diri kita sendiri. Sekarang kalian siapkan pena dan kertas, atau kamu bisa buka aplikasi catatan di ponselmu. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan buat kamu. Jawabannya nggak perlu sempurna, yang penting jujur sama diri sendiri. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau lagi ada masalah, kamu lebih suka cari solusi sendiri atau curhat ke orang terdekat? Contohnya, ketika proyekmu di kantor berantakan, apakah kamu langsung berusaha mencari cara untuk menyelesaikan sendiri? Atau lebih memilih untuk meminta saran dari teman atau mentor? Kemudian pertanyaan kedua, kamu lebih suka ngatur semua rencana dengan detail, atau lebih suka ngalir aja dan lihat kemana arus membawa kamu? Misalnya, ketika merencanakan liburan, apakah kamu sudah membuat itinerary yang sangat detail, atau lebih suka spontan dan mengikuti kata hati? Dan pertanyaan terakhir, hal yang paling kamu hargai dalam sebuah hubungan itu apa? Kejujuran, kesetiaan, atau mungkin pengertian? Sebagai contoh, apakah kamu lebih mengutamakan pasangan yang selalu jujur, atau pasangan yang selalu ada untukmu dalam keadaan apapun? Setelah kamu jawab beberapa pertanyaan itu, coba deh perhatikan pola jawabanmu. Apakah kamu lebih sering memilih opsi yang berkaitan dengan energi feminin? Misalnya, lebih suka curhat dan mengikuti arus, atau energi maskulin misalnya, lebih suka mencari solusi sendiri dan membuat rencana yang detail. Jangan khawatir kalau jawabanmu nggak sesuai dengan ekspektasi, karena setiap orang itu unik. Misalnya, kalau kamu sering memilih opsi yang berkaitan dengan energi feminin, mungkin kamu lebih intuitif dan penyayang.
Tapi itu bukan berarti kamu nggak punya sisi maskulin sama sekali. Mungkin kamu juga punya sisi yang tegas dan mandiri dalam situasi tertentu. Ingat ya teman-teman semua, tujuan dari latihan ini bukan untuk mencari tahu siapa yang lebih baik, tapi untuk lebih memahami diri sendiri. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghargai diri sendiri dan juga hubunganmu dengan orang lain. Selain menjawab pertanyaan, kamu bisa coba latihan kecil, misalnya nulis jurnal tentang perasaanmu hari ini, atau coba meditasi sebentar untuk lebih terhubung dengan diri sendiri. Dengan begitu, maka kamu akan lebih mudah mengenali energi dominan dalam dirimu. Apakah kamu termasuk energi yang feminin ataukah yang maskulin? Kita udah lebih mengenal diri kita sendiri. Setelah tahu energi dominan kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jawabannya sederhana. Terima diri kita apa adanya. Iya, terima aja kalau kita lebih dominan energi feminin dan atau maskulin. Gak usah merasa kurang atau lebih dari orang lain. Setiap energi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting adalah kita bisa memanfaatkan kedua energi ini untuk mencapai keseimbangan. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan kedua energi ini? Ada banyak cara kok. Bisa dengan cara meditasi, yoga, atau bahkan dengan melakukan hobi yang kita suka. Misalnya, kalau kamu merasa energi maskulinmu terlalu dominan, coba deh luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang lebih lembut seperti membaca buku atau mendengarkan musik klasik. Atau kamu merasa energi femininmu terlalu dominan, coba deh tantang dirimu untuk melakukan hal-hal yang baru dan keluar dari zona nyaman. Misalnya, bisa ikut kelas olahraga atau presentasi di depan umum. Kenapa sih kita harus menyeimbangkan kedua energi ini? Karena dengan energi yang seimbang, hidup kita akan jadi lebih harmonis. Kita akan lebih mudah menghadapi tantangan, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai potensi diri yang maksimal. Coba sekarang kalian bayangkan, kalau kita sudah bisa menyatukan kekuatan feminin yang lembut dan intuitif dengan kekuatan maskulin yang tegas dan mandiri, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan utuh. Kita akan lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih sukses dalam segala hal. Jadi, jangan takut untuk mengeksplorasi kedua sisi dirimu. Temukan cara yang paling cocok untuk dirimu dalam menyeimbangkan energi feminin dan maskulin. Dan ingat teman-teman semua, perjalanan ini adalah tentang menemukan dirimu yang sebenarnya dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Siapa sih yang bilang kalau menyeimbangkan energi feminin dan maskulin itu sulit? Banyak kok tokoh-tokoh inspiratif yang berhasil melakukannya. Mereka menjadi contoh nyata bahwa kita semua bisa mencapai keseimbangan dalam diri kita. Bagaimana dengan Oprah Winfrey? Beliau adalah seorang wanita yang sangat sukses di dunia bisnis. Namun beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli pada sesama dan sering melakukan kegiatan sosial. Oprah adalah contoh nyata bahwa seorang wanita bisa sukses tanpa harus meninggalkan sisi femininnya. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh sejarah seperti Ratu Elizabeth I yang dari Inggris. Beliau adalah seorang ratu yang sangat kuat dan cerdas. Namun di saat yang sama, beliau juga sangat memperhatikan penampilan dan budaya. Ratu Elizabeth I adalah contoh bahwa seorang pemimpin bisa tampil feminin tanpa mengurangi kewibawaannya. Kemudian dari dunia hiburan, kita bisa melihat sosok seperti Beyonce. Beliau adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat dan memiliki panggung yang sangat energik. Namun di saat yang sama, beliau juga sangat peduli dengan keluarga dan komunitasnya. Beyonce adalah contoh bahwa seorang wanita bisa sukses di dunia yang didominasi oleh pria tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai seorang wanita. Jadi teman-teman semua, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kita semua bisa kok mencapai keseimbangan antara energi feminin dan maskulin. Yang penting adalah kita mau belajar dan berusaha untuk mengembangkan kedua sisi dari diri kita. Nah teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang energi feminin dan maskulin, mulai dari pengertiannya, kemudian cara mengidentifikasi diri kita, hingga pentingnya menyeimbangkan keduanya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan adalah, kita semua adalah makhluk yang kompleks. Kita punya sisi feminin yang lembut, intuitif, dan penuh kasih sayang. Di saat yang sama, kita juga punya sisi maskulin yang kuat, tegas, dan penuh semangat. Yang terpenting adalah kita bisa menerima dan menyayangi kedua sisi diri kita ini. Ingat ya,
Nggak ada yang namanya sempurna. Kita semua sedang dalam proses belajar dan berkembang. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Buat kamu yang baru nyimak video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu yang penasaran tentang energi feminin dan maskulin. Kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Dan jangan lupa untuk ikuti terus channel ini ya, karena aku akan terus berbagi tips dan trik seputar pengembangan diri. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.